Jumpa kembali bersama Benny Bintu dari media Global Sumsel. Saat ini kami akan bincang-bincang bersama Bung Andi Hamdan yang cukup dikenal dengan Bung Andi Papi. Beliau adalah tim pemenang pasangan bertaji untuk Kabupaten Nonggon Kemin Ulu, Sumatera Selatan. Jadi dalam hal ini kami akan bincang-bincang permasalahan debat kedua yang sedikit ricuh. Jadi dalam hal ini kebetulan Bung Andi Papi berada di lokasi debat tersebut, tepatnya di Hotel Dusuri, Palembang. Oke, Bung Papi, nah, silakan kenalkan dulu. Mungkin penonton mau tahu siapa Bung Andi Papi sebetulnya dan dari tim apa, kalau boleh tahu nih, silakan. Terima kasih, ya, Bang Bento. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Andi Hamdan, sering dipanggil Andi Papi. Saya pada hari Sabtu setelah saya menghadiri acara Senam Golkar, itu jam 10 saya berangkat ke Palembang. Ya. Tahu-tahu kabarnya ada jam 1 demo pihak kelompok YPN ke rumah kabupaten. Nah, kemudian besoknya hari Minggu saya sudah mempersiapkan diri. Jam 6 saya sudah berada di seputaran Hotel Zuri. Oh, Palembang. Karena mau melihat secara langsung acara debat publik itu. Pada saat saya sudah di lantai 3, saya posisi sudah di lantai 3 melihat rombongan paslon nomor 1 beserta rombongan masuk, ya kan? Mereka pakai ID card semua. Saya lihat juga, kemudian rombongan paslon nomor 2 semua pakai ID card yang bisa masuk. Saya sendiri, Bung Bento, nggak bisa masuk. Alasannya? Alasannya karena saya nggak punya ID card. Dan saya cermati betul, memang yang tidak punya ID card, sekalipun dia itu tim inti salah satu paslon, ataupun dia itu pejabat, apabila tidak memakai ID card tidak bisa masuk, Bung Bento. ID card juga pakai barcode ya? Nah, jadi artinya begini ya, semua orang yang masuk ke dalam ruangan debat publik itu, orang-orang yang pakai ID card yang sudah sterilkan dan dipasang, dicek melalui barcode-nya, scan ya. Jadi saya tahu diri, saya berada di ruangan sebelah, itu di coffee shop. Ada di ruangan kopi sebelah itu antaranya saya, ada Harry Perry itu, Perry Andi itu yang wartawan itu, ada Nasir staf khusus itu kan. Nah, kami lihat di YouTube, tahu-tahu terdengar suara ricuh di dalam itu. Saya keluar ke depan ruangan debat itu. Tahu-tahu rombongan dari paslon nomor 1 ini sudah keluar juga. Saya berada di posisi dekat mereka itu. Nah, di saat itu saya dengar saudara Rian itu melakukan statement, nggak ada protes ya? Artinya melakukan protes atas kejadian di dalam karena ketidak netralannya EO. Nah, setelah saudara Rian itu mengeluarkan statement, berorasi, diwawancari oleh harian TV mungkin itu TV kemudian paslonnya sendiri saudara Yudi, saya berada di situ. Silakan saksikan di video itu, saya ada di situ. Nah, setelah mereka itu keluar, masuk ke lift untuk turun ke lantai 1, saya baru masuk ke ruang debat itu karena sudah tidak terlalu ketat lagi. Gitu. Sudah boleh katakan bebas ya? Sudah dikatakan setengah bebas, saya masuk. Saya lihat suasana gemuruh antara KPU, Bawaslu sibuk. Saya dengar betul pada saat itu maunya KPU itu acara debat dihentikan. Karena ada saudara Yunizir Ja'far yang mana ketua relawan bertaji Kabupaten Ogan Komering Ulu mohon minta kepada KPU selaku penyelenggara tetap dilanjutkan, diberi kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menyampaikan visi misi. Oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara mereka kabulkan. Saya sudah di dalam itu. Nah, pada saat itulah paslon nomor 2
Teddy Melwansa dengan Marito naik ke atas panggung. Nah, sewaktu itu Bung Andi ya, apakah masih ada di tempat yang sama pasangan YPNIS? Menurut informasi itu sudah out dari lokasi. Mereka sudah walk out dari lokasi arena debat, bahkan mereka sudah turun ke lantai 1. Iya. Nah, saya sebelum masuk ke ruangan itu mereka sudah turun dulu, naik lift ke lantai 1. Nah, setelah pasangan nomor 2 menyampaikan visi misinya 4 menit, maka paslon nomor 2 dipersilakan untuk turun kembali ke tempat oleh seorang moderator yang memimpin acara debat itu, menyatakan bahwa debat berakhir sampai di sini saja. Nah, rombongan paslon nomor 2 termasuk saya itu foto-foto sejenak, kemudian keluar. Nah, entah berapa lama menitnya di depan ruang debat itu kami kumpul-kumpul, baru kami turun ke bawah. Baru bubar. Ini Bung Andi ya, untuk masyarakat Oku dan Sumatera Selatan pada umumnya ini sudah banyak sekali ini bikin statement segala macam tentang masalah batalnya debat yang diadakan oleh KPU tepatnya di Hotel Zuri Palembang. Mungkin ini yang pertama kalinya di Sumatera Selatan dengan permasalahan-masalah ini. Jadi maksud dan tujuan kawan-kawan dari masyarakat Oku ini bisa terjadi gini sangat merugikan masyarakat Oku, sehingga masyarakat Oku tidak bisa memilih yang mana yang baik dan tidak baik ya, Bung Papi. Betul ya? Benar ya. Begini Bung Bento ya. Jadi dengan adanya kejadian walkout yang dilakukan oleh paslon nomor 1 ini, dengan apa alasannya, itu sangat merugikan masyarakat Oku, wabil khusus merugikan paslon nomor 2. Karena paslon nomor 2 ini dia sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi misi, dan mungkin ada debat sedikit politiknya tidak tersampaikan, sehingga masa kecewa Oku yang menonton melalui nobar-nobar di seluruh pelosok merasa kecewa. Menurut informasi nih Bung Andi Papi, saya juga dapat telepon dari Jakarta, bukan saja di Sumatera Selatan yang penonton ini, malah ada yang Jakarta, malah yang luar Jakarta juga, ada di Bandung juga. Nelpon saya bahwa sangat kecewa sekali dengan batalnya debat Oku ini. Nah, jadi jadi bukan masyarakat Oku saja masyarakat Oku ini di berbagai kota. Jadi mereka juga akan melihat, mendengar visi misi seorang calon pemimpin daerahnya. Nah, itu yang masalah. Kita kan banyak perantau nih Pi. Untuk masyarakat ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bali. Jadi mereka yang perantau itu nelpon ke Global Sumsel lah, boleh dikatakan. Jadi begini. Jadi saya tarik lurus, garis lurus. Kerugian ini pertama masyarakat Oku merasa rugi. Kedua paslon nomor 2 karena tidak tersampaikan hajatan, maksud dan tujuannya, visi misinya dan debat publiknya. Persoalan KPU, penyelenggara dan Bawaslu seharusnya mereka mengambil sikap. Oleh karena menyangkut dana juga ya Pi. Dana debat ini kalau saya dengar secara kasat mata hampir 300 juta. Aduh. Karena TVRI itu kan disiarkan secara langsung, itu ratusan juta kabarnya. Jadi saya sangat menyesalkan kejadian walkout debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Mungkin ini satu-satunya terjadi di Republik Indonesia. Kalau di Sumsel jelas bahwa baru di Oku ini terjadi. Ini ada juga nih Bung Andi, dapat bisikan juga nih masyarakat Oku juga ini dari apa dikatakan dari lembaga juga, bahwa ini ada permainan di antara KPU dan OIU-nya. Tapi kita tidak bisa menuduh seperti itu. Kita juga harus menyimak dan kita hayati dan kita kejar yang mana letaknya kesalahan dari pihak manapun, baik EU-nya, baik KPU-nya, baik dari pasangan yang mengatakan pihak KPU-nya tidak berimbang lah, boleh dikatakan. Gimana untuk langkah selanjutnya? Itu pertanyaan Anda itu mungkin benar, tapi saya selaku orang yang Anda wawancarai, tim bertaji, saya tidak mau menduga-duga
patut diduga. Saya Iya. tidak mau. Iya, iya. Tapi yang jelas masyarakat pemilih ini cerdas. Iya, iya. Apa penyebabnya? Kenapa sebabnya? Iya. Kok terjadi walkout itu? Iya. Nah, seharusnya pihak penyelenggara, terutama Bawaslu, bekerja dong. Iya, iya, iya. Bekerja, selidiki. Iya. Apa penyebabnya? Iya. Siapa provokatornya? Iya. Apakah ada pemain apa enggak? Iya. Ya mungkin Iya. saja. Yang namanya Iya. politik itu Iya, iya. membentuk Bermacam-macam cara. bermacam cara. Iya. Ya, strategi. Iya, iya. Ya kan? Nah, itu saya enggak Ya, belum bisa memastikan kesalahannya. Ya, saya enggak saya sudah bisa. Ya, itu lalu membaca situasi itu begini. Tapi skenario ini, tapi saya enggak mau bicara ini ya. Ya, bukan wewenang kita ya, Bu. Ya. Ya, oke. Biarkan APH yang menyelidiki. Ya, jadi yang terutama itu Bawaslu dulu loh. Iya, Bawaslu ya. Bawaslu itu bekerja lah. Iya. Karena kerugian negara Tidak uang sedikit, rakyat tidak sedikit. ratusan juta. Iya. Dan Ya, itu mau dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kalau saat Bahkan saya dengar Iya. di pusat-pusat itu udah tahu semua Iya. bahwa terjadi deadlock, Iya. walkout-nya Iya. debat Iya. publik kedua calon bupati Iya. dan wakil bupati Ogan Komering Ulu. Ya, jadi boleh dikatakan nih Bung Andi ya, menurut ini pribadi saya nih, dengan adanya batal debat ini bisa jadi dana yang telah dikeluarkan oleh KPU pusat bisa dipertanggungjawabkan untuk mengembalikan. Berarti kan batal ini. Bisa saja. Nah, bisa saja. iya. Makanya KPU Iya. dengan Bawaslu bekerja dong. Iya. Mau diapakan? Iya. Ke ini hal-hal yang Iya. terjadi ini, di luar dugaan. Iya. Ya, kan? Tapi kalau menurut saya, Iya. masuk ke ruangan itu sangat-sangat ketat. Ketat, iya. Nggak bisa masuk tanpa ID card. Apalagi mau lebih pesertanya yang ikut. Kalau lebih itu memang wajar. Iya. Kan? Iya. Karena begini ya, andaikan pihak mereka nomor 1 30 orang ya, yang masuk. Iya. Pihak nomor 2 40-an. Iya, Wajar. iya. Karena apa? Iya. Dari jumlah partai pengusung, bertaji ada 15 partai. Iya. Artinya KPU membagikan setiap partai itu satu ID card. Iya. Berarti 15 ID card teralokasi untuk ketua-ketua partai. Iya. Partai Kemudian pengusung ya. ke mereka 3 partai. Iya. Dialokasikan 3 partai. Iya. Jadi wajar dan harus lebih. Iya, jadi udah tahu, udah ngerti istilah itu kesalahan atau bukan kesalahan ini boleh dikatakan kan memang pas untuk pasangan Betaji ini lebih dari pasang 01. Oleh karena partainya lebih banyak kan? Iya. Nggak ada istilahnya. Iya. Ada main mata atau kerjasama antara paslon nomor 2 dengan pihak EO itu nggak ada. Nah, terus gini Pi, itu kan diduga-duga oleh pihak lawan ya Pi. Nah, ini kan boleh dikatakan kita kan sebagai orang awam ya. Kenapa pihak KPU atau pihak EO-nya tidak mengganti mic? Dikatakan oleh pihak lawan, dia ngomong bahwa mic yang bermasalah tuh. Jadi maka beliau mengadakan komplain lah kepada KPU. Kalau KPU memang cepat tanggap, ganti aja mic-nya. Yang masalah mic, ganti mic. Ya, nah, gimana? Kalau itu saya tidak bisa sejauh itu. Sejauh itu menjawabnya, Bung. Iya. Karena saya posisi di luar. Iya. Cuma saya perjelas di dalam segmen ini. Iya. Tidak bisa masuk ke dalam ruangan debat publik apabila tidak memakai ID card. Buktinya saya ini inti Betaji dikatakan relawan Singatua, tapi kadang nggak pakai ID card, dia nggak bisa masuk. Iya. Fakta. Itu Bung. Ya. Baik, untuk pemirsa, jadi ini jawabannya sudah kami temukan di Global Sumsel bahwa Bung Andi Papi sudah menjelaskan bahwa lebihnya untuk pasangan Betaji membawa rombongan oleh karena memang partai pendukungnya memang banyak. 15 partai pengusung. KPU menghargai setiap partai politik dikasih satu ID card. Artinya kalau Betaji 15 parpol, 15 ID card. Sedangkan mereka hanya diusung oleh 3 partai politik. Artinya 3 ID card. Ya otomatis dari awal baik debat pertama, debat kedua, mulai dari pendaftaran dulu di KPU, kemudian deklarasi, itu memang
lebih bertaji Ya. idikatnya. Oke. Karena sesuai dengan jumlah partai pengusungnya. Jadi boleh dikatakan tuduhan dari pihak 01 ataupun pihak lawan itu tidak betul ya, bahwa Tidak kelebihan benar. dari Tidak ada kelebihan. oleh karena kita memang partai pengusungnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya, betul. Oke, ada tambahan? Jadi saya minta ya, dalam hal ini khususnya Bawaslu Oku bekerja sama dengan KPU Oku. Ya. Tolong ini selusuri Iya. apa penyebab yang sebenarnya Iya. di balik walkoutnya Pasang 01. pasangan paslon nomor 1 Iya. itu sehingga merugikan masyarakat Oku, wabil khusus merugikan paslon nomor 2. Termasuk uang negara juga. Karena kita menggunakan uang Iya, negara, iya. segala Iya. semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jawabkan. Nah, itu masalahnya. Jadi bukan hanya debat saja, di permasalahan masalah keuangan juga harus tanggung jawabkan. Oke, ada tambahan Bung Papi? Saya kira itu saja. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Saya sudah diundang dan saya menceritakan Apa adanya. kronologis apa adanya. Ya. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi Iya. bahwa tidak ada kerjasama antara paslon nomor 2 Dengan KPU. dengan KPU maupun EO, EO. ya. Karena saya sendiri Iya. tidak bisa masuk. Iya. Yang kata orang singa tua tidak bisa masuk. Iya. Tim andalan. Oke. Oke, demikianlah kami telah bincang-bincang bersama tim Petaji dengan Bung Andi Papi. Dalam hal ini sudah jelas, baik di media global sosial, mudah-mudahan masyarakat yang nonton di YouTube kami ini bisa juga jelas, bisa mengerti bahwa kelebihan pengunjung dari pasangan Petaji itu dinyatakan memang betul lebih oleh karena partai pengusungnya lebih banyak. Oke, sampai jumpa bersama kami bersama media global Sumsel.